Untuk Kawasaki Ninja untuk seri blok dengan kode 895 ini ada beberapa pilihan piston. Ada yang kode A, lalu kode B polos seperti ini, kode C, dan yang terakhir kode B75. Sebenarnya untuk piston B75 itu peruntukan Ninja Kiss. Pada ring piston Kawasaki Ninja terdapat dua kode. Kode yang pertama 1153 dan kode yang kedua 0030. Kalau untuk kode 1153 ini peruntukan silinder blok Ninja Kiss dengan kode 1827, dan juga untuk Ninja ZX dengan kode blok 1878. Ini untuk stang piston. Ini kemasan baru dari Kawasaki. Ini untuk bearing kruk as kanan kiri. Lalu untuk bearing ini juga mempunyai kode, yaitu kode C3. C3 ini untuk clearance atau celah. Jadi semakin tinggi nilai clearance untuk kekocakan bearing, ini semakin tinggi atau semakin longgar. Keluhan pada blok ini bisa kita lihat pada area exhaust atau lubang knalpot. Nah, di sini terdapat seperti luka. Ini lumayan dalam. Ini salah pemasangan pada bagian piston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Mesin Project. Di video kali ini kita akan mengunboxing silinder blok kode 1855 peruntukan Ninja R Super Keep dan Ninja RR Super Keep. Lalu saya akan mereview budget yang harus disiapkan ketika teman-teman mau merestorasi mesin atas bawah untuk Ninja R ataupun RR. Nanti kita unboxing untuk silinder blok, piston, stang piston, dan ring piston. Lalu ini untuk blok yang lama. Kata si pemilik, ini blok masih baru, pasang belum ada 1 tahun, tetapi pada blok ini ada kendala. Nanti saya jelaskan untuk kendala pada silinder blok ini. Sedangkan pada dus ini silinder blok yang baru yang rencana mau kita pasang untuk menggantikan blok yang lama. Lanjut kita unboxing silinder blok, piston, dan stang piston. Ini silinder blok baru original KGP atau Kawasaki Genin 4. Pada dus tertera made in Japan dengan kode 11005/1855. Piston dengan kode 9 atau 6, ini terserah teman-teman mau menilai dari sudut mana. Lalu tertera kode B, ini B kodenya cat, lalu ada tanda panah. Kalau ini sering disebutnya piston B polos. Untuk Kawasaki Ninja untuk seri blok dengan kode 895 ini ada beberapa pilihan piston. Ada yang kode A, lalu kode B polos seperti ini, kode C, dan yang terakhir kode B75. Sebenarnya untuk piston B75 itu peruntukan Ninja Kiss. Jadi antara piston B polos dengan B75 itu ada perbedaan selisih diameter. Jadi selisihnya itu mikron. Selisih itu sangat tipis. Untuk pemasangan piston B75 itu hanya berlaku ketika silinder blok pada bagian atas ini sudah mulai memutih. Tetapi kalau silinder blok yang masih baru seperti ini,
Untuk piston bagusnya kita pasang dengan kode A ataupun B polos. Tetapi untuk B ini juga sudah cukup karena bawaan motor yang terpasang pada unit mesin Ninja untuk piston bawaan itu sudah memakai kode B polos. Lalu ketika piston kita masukkan ke silinder blok tanpa ring piston, ketika kita pukul pada area samping silinder blok, ini terdengar seperti suara benturan. Ini dikarenakan karena clearance piston atau celah piston. Karena sejatinya piston ini enggak bundar sempurna pada semua pabrikan motor. Untuk piston ini dikasih celah karena untuk titik pemuaian kepala piston. Oleh karena itu, ketika kita mengukur diameter piston, yang kita ukur itu ada pada bagian bawah. Sedangkan pada bagian atas ini lebih mengecil atau lebih kecil daripada bagian bawah. Jadi kalau kasat mata di sini nggak kelihatan. Tetapi kalau kita ukur dengan sigmat untuk bentuk piston ini seperti mengerucut atau lebih kecil pada bagian atas. Sedangkan ini ditujukan untuk titik pemuaian piston. Karena suhu tertinggi piston itu ada pada area kepala piston. Untuk kepala piston ini berbentuk oval. Yang bundar sempurna itu ada pada liner dan juga ring piston. Pada ring piston Kawasaki Ninja terdapat dua kode. Kode yang pertama 1153 dan kode yang kedua 0030. Sebenarnya ini beda peruntukan. Kalau untuk kode 1153 ini peruntukan silinder blok Ninja Kiss dengan kode 1827 dan juga untuk Ninja ZX dengan kode blok 1878. Sedangkan peruntukan untuk Ninja Kip dengan kode 1855. Untuk ring piston dia memakai dengan kode 0030. Jadi perbedaannya untuk kode 1153 dia memakai ring cacing, sedangkan untuk kode 0030 dia tidak memakai ring cacing. Jadi ketika teman-teman mau pasang silinder blok baru lengkap dengan ring piston dan piston, kalau kodenya 1855 untuk ring cacing ini nggak usah kita pakai. Kenapa saya nggak memakai kode 0030? Karena kemarin saya sudah order ring piston 0030, cuma stok Kawasaki lagi kosong, jadi terpaksa saya pakai dengan kode 1153. Nanti waktu proses pemasangan untuk ring cacing ini nggak kita pakai. Ini untuk stang piston, ini kemasan baru dari Kawasaki. Jadi pada dus ini perpaduan warna hitam dengan warna hijau atau ciri khasnya KRT, Kawasaki Racing Team. Ini original. Jadi kalau teman-teman ada yang menanyakan untuk dus hitam ini ori atau palsu, ini 100% original. Untuk kodenya ini juga sesuai dengan kode dus yang lama. Dan ini dus yang lama, dus warna putih. Untuk produksi masih dari Made in Japan. Kodenya masih sama 13044 5079. Untuk kode part dan isi ini masih sama. Perbedaan cuma ada pada dus. Untuk versi lama warna putih, versi terbaru warna hitam. Ini untuk connecting rod kit atau stang piston set. Kelengkapan ada 4 item. Yang pertama stang piston, lalu bearing bambu, ring piston kanan kiri, dan terakhir big end atau big pen. Lalu untuk pemilihan stang piston ini juga harus kita sesuaikan dengan mesin. Jadi ketika teman-teman mempunyai motor Ninja Kiss dengan kode blok 1827 atau Ninja R Super Kip ataupun RR Super Kip dengan kode blok 1855, stang piston kita harus pakai dengan kode 5079. Jadi yang dikhawatirkan ini kita salah dalam pembelian, karena pada Kawasaki Ninja itu ada 2 tipe stang piston. Kalau untuk Ninja Kiss dan Kip R ataupun RR dengan kode 1855, untuk stang piston kita memakai dengan kode 5079. Sedangkan Ninja RR All tipe ZX yang silinder bloknya dengan kode 1878, untuk stang piston kita nggak memakai kode 5079. Jadi kita harus lebih teliti agar tidak salah membeli. Untuk ciri-ciri stang piston peruntukan blok Kiss kode 1827 dan 1855
Untuk stang piston pada bagian bawah di sini nggak ada coakan. Sedangkan untuk Ninja ZX peruntukan blok 1878 pada stang piston, di sini terdapat coakan stang piston. Lalu yang kedua, di sini juga ada perbedaan diameter. Kalau untuk Ninja Kiss kode blok 1827 dan Ninja Super Keep dengan kode 1855, untuk stang pistonnya ini sama. Dia memakai pen piston berukuran pen 15 mili. Ini untuk pen pistonnya. Sedangkan untuk Ninja ZX pen piston berukuran 16 mili. Jadi ketika ada perbedaan pen, untuk semua part yang terdapat pada bagian stang piston ini juga ada perbedaan. Yang pertama perbedaan diameter pen piston, lalu perbedaan pada lubang pen piston pada piston, dan yang ketiga perbedaan pada bearing bambu. Jadi yang harus kita perhatikan, kita membeli stang piston itu kita sesuaikan dengan mesin bawaan. Ini untuk bearing kruk as kanan kiri. Untuk Ninja kode bearing 6205 untuk sebelah kiri, dan sebelah kanan kode bearing 63/22. Lalu untuk bearing ini juga mempunyai kode, yaitu kode C3. C3 ini untuk clearance atau celah. Jadi semakin tinggi nilai clearance untuk kekocakan bearing ini semakin tinggi atau semakin longgar. Jadi untuk contoh, misal bearing 6205 ini dengan kode C3, lalu bearing satunya lagi dengan kode C4. Untuk C4 itu lebih longgar clearance-nya daripada C3. Ini ketika kita goyang-goyang, ini juga seperti bearing yang sudah kocak. Lalu pada bearing di sini terdapat HS atau high speed. Lalu untuk pemilihan bearing ini juga nggak bisa sembarangan, karena bearing ini sudah dikhususkan untuk tipe motor tertentu. Walaupun bearing fungsinya sama, tetapi kalau kita mau mempelajari, ini ada perbedaan peruntukan. Jadi untuk bearing 4 tak dan 2 tak itu ada perbedaan, karena bearing untuk 2 tak ini cuma terciprat oli samping, sedangkan bearing motor 4 tak itu terendam oli mesin. Jadi untuk cara kerja ini lebih berat bearing 2 tak daripada 4 tak. Untuk baiknya kita nggak bisa tukar pakai bearing. Misal bearing untuk motor 4 tak kita pakai di Ninja atau 2 tak, itu juga kurang bagus, karena beberapa kali saya temui, saya bongkar mesin Ninja, untuk bearing dalaman mesin itu sudah diganti. Misal yang sebelah kanan kode 6322 ini ada persamaan dengan Honda Karisma, sedangkan bearing kruk as Honda Karisma itu peruntukan untuk 4 tak, yaitu bearing terendam oli mesin. Lalu pada sebelah kiri atau bagian magnet sering saya temui dia memakai Yamaha Mio, sedangkan Yamaha Mio itu juga 4 tak, bearing kruk as dia terendam oli mesin. Lalu pada bearing kruk as 4 tak dia nggak ada kode C3. Lalu maksud dan tujuan bearing yang dilengkapi dengan kode C3 dan seterusnya, untuk analisa saya pribadi, yaitu ada pada waktu pemasangan, karena bearing yang memakai kode C3 atau seterusnya, jadi bearing ini seperti kocak. Ini bertujuan agar bearing ini enggak kena press ketika terpasang di crankcase, karena bearing kruk as dia dihimpit pada diameter luar dan juga diameter dalam. Jadi yang awalnya ada clearance atau celah, ketika bearing kita pasang ke crankcase, untuk bearing ini tertekan oleh rumah bearing yang ada di crankcase. Jadi yang tadinya ada celah, lalu celahnya ini menyempit. Lalu yang kedua, ketika bearing sudah terpasang di crankcase, pada saat pemasangan kruk as pada diameter dalam bearing ini juga ikut kepres oleh as kruk as. Jadi pada bearing bagian diameter luar dan diameter dalam dia tertekan oleh crankcase dan kruk as. Jadi yang tadinya dia mempunyai celah yang lumayan banyak, ketika sudah terpasang untuk celahnya ini berkurang. Ini analisa saya untuk penggunaan bearing
yang memakai kode C series, C2, C3 maupun sampai C5. Sedangkan kita ketika asal membeli bearing kruk as, jadi pada bearing baru yang enggak dilengkapi dengan seri kode C, untuk bearing dia lumayan sepan, dia enggak ada clearance. Lalu ketika bearing dipasang di crankcase, bearing otomatis tertekan pada diameter luar, ditambah lagi waktu pemasangan kruk as pada bagian dalam, bearing tertekan oleh as kruk as. Jadi yang tadinya putarannya lancar, ketika kruk as terpasang, untuk putaran bearing biasanya menjadi berat atau seret. Lalu itu juga berpengaruh ke usia bearing, karena bearing terdapat tekanan yang lumayan keras. Untuk pelor yang ada di bearing biasanya nggak bakalan awet. Lalu untuk putaran kruk as juga dia nggak bisa bebas atau lancar. Ini silinder blok yang lama, ini kata pemiliknya masih baru, belum ada 1 tahun. Di sini bisa kita lihat pada bagian area resonator ini juga masih bening. Jadi biasanya kalau blok yang sudah lama di sini sudah kosong, tetapi ini masih bersih. Pada area transfer ini juga masih bersih. Walaupun silinder blok ini masih baru, belum ada 1 tahun, dan blok ini juga original tentunya. Ini ada yang nggak beres pada silinder blok. Keluhan pada blok ini bisa kita lihat pada area exhaust atau lubang knalpot. Nah, di sini terdapat seperti luka. Ini lumayan dalam. Pada bengkel yang sebelumnya, ini salah pemasangan pada bagian piston. Oleh pabrikan dikasih tanda, biasanya itu anak panah. Jadi pada anak panah ini ditujukan menghadap ke lubang knalpot atau lubang exhaust. Tetapi waktu saya bongkar pertama kali, untuk posisi piston ini menghadap ke in atau ke manifold. Jadi posisi ring piston, ini jeblos, lalu menabrak lubang exhaust. Untuk kawan-kawan bengkel ataupun kawan-kawan sehobi yang suka atik-atik mesin sendiri, ketika pemasangan piston ini benar-benar ekstra agar jangan sampai kejadian untuk pemasangan piston ini terbalik. Dan khususnya ini buat perhatian untuk kita sesama profesi bengkel, agar lebih hati-hati dalam proses pemasangan area mesin, entah itu mesin atas ataupun mesin bawah. Karena ketika ada kerusakan seperti ini, sedangkan jasa biaya turun mesin itu enggak seberapa. Jadi ketika ada kerusakan seperti ini, ketika kita mengganti rugi untuk biaya jasa, ini sama sekali nggak bisa mengcover silinder blok yang baru. Kalau kejadiannya sudah seperti ini konsumen yang dirugikan. Dan kasihan juga untuk konsumen, karena ini juga dibaratkan bakar uang. Karena waktu turun mesin yang pertama, kata si pemilik ini habis sekitar 4 juta lebih. Lalu untuk belanja part yang terbaru atau yang sekarang ini sekitar 5 juta lebih. Sedangkan mesin yang pertama ini pada mesin bawah, untuk bawahnya masih baru, cuma pakai yang KW seperti NPP dan bearingnya pakai Indopat. Lalu ini juga untuk perhatian untuk kawan seprofesi. Jadi ketika kita melakukan perakitan mesin, kita harus berhati-hati dan ekstra agar tidak terjadi salah pemasangan. Karena kerusakan mesin itu ada 3. Yang pertama kerusakan pada si pemilik, yang kedua kerusakan pada mekanik waktu proses bongkar maupun pasang, dan yang ketiga kerusakan pada bengkel bubut, yaitu pada kepresisian waktu bongkar pasang stang piston atau waktu proses pembubutan. Jadi kalau keduanya sudah kita minimalisirkan, yang pertama kita hati-hati dalam proses pemasangan, yang kedua kita harus benar-benar teliti waktu proses pembubutan ataupun pemasangan stang piston. Setelah 2 ini sudah bisa kita
antisipasi untuk kerusakan itu sendiri, yaitu ada pada owner atau si pemilik motor. Dan ini blok yang masih baru, yang rencana besok kita pasang. Untuk pemasangan kita memakai SOP, yaitu tanda panah ini menghadap ke lubang exhaust. Saya rasa sudah cukup untuk unboxing silinder blok baru dan review silinder blok yang lama. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.